Halo sahabat WMN, kembali lagi di podcast YouTube Universitas Multimedia Nusantara. Masih semangat ya. Dengan aku Zalfa Dengan dan juga aku Gerdi. Nah, oke, kita kali ini bakal ngebahas apa sih podcastnya? Kita mau ngebahas tentang satu film yang lagi viral di Indonesia dan tembus gitu ya. Tembus kayaknya salah satu film yang paling laris juga nih gitu ya. Berapa juta tuh? Berapa juta? Waduh, kayaknya tembus hampir 9 juta. Baru 9 juta. Gitu ya. Wow, hampir bentar lagi hampir 10 juta. Iya, gitu bentar ya. lagi. Oke. Jadi kita mau nonton, kita mau ngebahas tentang apa? Coba. Bakal ngebahas tentang Film KKN Desa Penari yang Oke, nah salah satu scriptwriter dari KKN Desa Penari ini adalah mahasiswa UMN dan juga dosen UMN. Nah, Jadi, luar biasa. Luar biasa ya, dosen dan mahasiswa UMN ini berkolaborasi gitu ya. Dan membuat salah satu scriptwriternya dari film KKN ini gitu ya. Betul. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja ya. Langsung aja daripada Oke. banyak cincong kitanya kan, langsung aja ke cuplikannya. Tung ding dang ding dung ding dang ding dung ding dang ding dung. Oke. Toh, percaya aku sekarang. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Bu, titip arek-arek ya? Saya mboten saged nolak kan? Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Ojo diterusno yo, Nduk. Luwih apik awakmu gak usah melok-melok. Melok-melok apa? Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres. Bukan tempatnya yang salah. Kita ngelanggar aturan yang paling penting, Mbah. Oke, mungkin kita sebelum mulai kita kenalan dulu nih karena ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang, udah kenal tapi nggak disayang. Aduh, sayang banget ya. Oke, kita kenalan dulu. Kali ini ada siapa sih? Mungkin kita perkenalan dulu ke yang satu ini. Iya, kayaknya ada kakak yang ganteng ini. Siapakah beliau ini gitu kan? Boleh Kak, silakan. Halo, gue Gerald, mahasiswa perfilman Oke. di UMN, masih aktif kuliah, dan penulis skenario dari KKN di Desa Penari. Oke. Berarti kan kalau untuk KKN Desa Penarinya nggak usah dijelasin karena semua orang siapa sih yang nggak tahu kan. Betul. Tapi kalau misalnya UMN nih, salah satu penulis dari KKN Desa Penari itu anak UMN. Anak Gitu, UMN anak ternyata UMN. salah satu penulis dari KKN Desa Penari. Tapi jangan wah dulu. Masih ada satu lagi, satu Oke. lagi. Mungkin boleh. Satu lagi. Silakan. Halo, saya Lele Laila, dosen UMN. Terus saya penulis skenario film, salah satunya KKN di Desa Penari yang masih tayang, walaupun sudah dapat 9 juta penonton, jadi boleh kalau belum nonton ya tetap nonton. Nomor berapa sih terlarisnya? Nomor 1. Oke. Di mana? Di Indonesia. Film Indonesia ya, Film satu terlaris Indonesia. film Indonesia ya. Sepanjang masa. Oke. Masa. I love film Indonesia. Oke. Oke. Nah, Kira-kira nih, kan berarti ini seorang dosen, ini seorang muridnya. Kira-kira gimana sih? Tahu kan siapa yang paling jago kan? Oh, oke, siap. Siapa yang lebih jago dulu? Boleh kali ya kita kulik lagi kenapa sih kok bisa gitu, bisa mendapatkan partner kali ya, aku bilang partner gitu ya, partner untuk menulisnya itu bisa seorang murid.
Jadi UMN tuh punya kelas, namanya dia kelas selektif, namanya feature length script class, itu kelas skenario film panjang, yang jarang ada di kampus manapun. Karena susah sebenarnya buat mengakomodir biar seorang mahasiswa langsung nangkep belajar tentang skenario film panjang dalam waktu 14 pertemuan. Tapi terus UMN berani buat bikin kelas itu dan ngajak saya buat mengampu kelas itu sebagai dosen pengampunya. Itu kelas waktu itu kayak baru pertama kalinya saya masuk ke kelas, waktu pas pertama kali masuk kelas itu, terus Gerald salah satu mahasiswa di kelas itu yang ngambil itu kan kelas elektif. Berarti di kelas itu tuh mahasiswa sadar penuh untuk belajar nulis skenario ya kan. Nah, terus salah satunya Gerald dan cukup punya potensi anak ini meskipun beberapa kelas lainnya dia ngulang ya kan. Tapi di kelas skenario dia cukup punya potensi dan habis itu dan sangat niat sebenarnya. Jadi habis kelas skenario, dia lulus kelas skenario film panjang, terus dia menawarkan diri jadi asisten mahasiswa ya. Di UMN kan ada sistem asisten mahasiswa tuh kan. Asisten mahasiswa untuk kelas ini yang beberapa kali, jadi bukan satu kali gitu. Jadi sebenarnya buat ajang dia buat terus belajar kali. Jadi kan kalau misalnya kayak lo ikutin lagi kelasnya, lo akan lebih apa ya? Lebih eksplor, lebih menguasai gitu. Nah, waktu pas dapet tawaran KKN, ada panjang sih perjalanan sampai akhirnya dapet tawaran KKN dari MD, karena aku emang pernah eksklusif di MD ya kan, buat film horor. Setelah Danur Universe, semua Danur Universe kan saya nulis. Nah itu abis itu saya langsung, karena waktu itu ingat banget karena waktu itu kan cerita KKN tuh viral ya, maksudnya viral yang kayak lo harus dapet timing yang pas buat langsung dibikin gitu kan. Nah, MD punya tenggat waktu yang lumayan mepet tuh buat bikinnya gitu. Terus akhirnya aku kayak minta izin buat ini, kayaknya saat deh buat narik mahasiswa FLS buat berkolaborasi kali itu pertama kali sama saya. Dan ya udah, Gerald pilihan pertama buat mencoba buat kolaborasi sama mahasiswa FLS gitu. Jadi sebenarnya kayak ada banyak bibit-bibit unggul dari mahasiswa FLS yang habis itu juga beberapa kali juga habis itu aku ajak partneran. Nah, tapi ini spesial, langsung dikasih film terus langsung ditulis, bukan cuman jadi asisten aku tapi abis itu nulis bareng gitu. Jadi dosen sama mahasiswa bisa berkolaborasi juga ya untuk di Universitas Multimedia Nusantara ya, di UMN ini ya. Jadi salah satunya mungkin Balele juga sama Gerald juga itu berkolaborasi juga bisa buat salah satu skrip di KKN Desa Penari juga seperti itu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga berarti kalau di Geraldnya kok bisa ada ketertarikan mungkin ya? Kok ada ketertarikan misalnya diajak sama dosennya nih gitu kan? Mungkin kan di sini biasanya kalau di kampus-kampus lain atau mungkin di sekolah kan, aduh dosen nih siapa sih, gimana sih? Merasa ada gapnya. Betul, gitu ya? Biasanya merasa ada gapnya. Aduh gimana ya nanti kalau gua ditawar-tawarin gitu ya, nilai gua gimana gitu kan? Mungkin biasanya teman-teman penasaran nih gitu ya, sahabat UMN nih penasaran deh. Boleh nggak boleh ceritain gitu tuh? Dari balik ceritanya Mbak Lele tadi, sebelumnya itu sebenarnya ketemu Mbak Lele pertama kali di salah satu kelas di luar kampus, nggak apa-apa? Oh iya benar di luar kampus. Jadi ada workshop penulisan skenario dibuat sama salah satu dosen UMN juga, yang manajernya Mbak Lele, namanya Mas Perdana Kartabiuda. Dia buat kelas, nah salah satu pengajarnya itu Mbak Lele. Di workshop itu, workshop penulisan film panjang. Nah, di hari pertama Mbak Lele ngajar, orang yang paling dia roasting itu gue. Jadi hari pertama. Jelek soalnya waktu itu skenario demi Allah. Hari pertama khusus kelasnya Mbak Lele itu pemilihan logline. Logline itu yang kayak cerita singkat, premis ya. Di depan sinopsis, di depan apa, itu logline gitu. Seorang ini yang ingin ini, tapi dia ini, gitu. Nah, gue kayaknya nyiapin 10 logline deh, 10 ide cerita. 10-10-nya kayak, haha apaan nih? Ini mau nulis, gitu-gitu. Ini anak UMN gitu. Ini anak UMN. Gitu, seperti itu, kayak. Dia belum jadi dosen waktu itu. Oh iya, dosen. Belum, baru semester depannya setelah gue ikut workshop itu, dia baru jadi dosen. Nah, pas dia jadi dosen, kebetulan pas di workshop itu genre yang gue pilih buat bikin ceritanya itu horor.
Dan itu yang di roasting sama dia. Pas akhirnya gue masuk kelas FLS, gue nggak masuk di hari pertama, di week pertama. Di week pertama, gue nggak tahu juga dosennya dia. Setelah itu gue baru tahu, ternyata semua boleh pilih genre masing-masing, kecuali gue. Gue disuruh pilih horor doang. Gue nggak boleh pilih bahkan, cuma boleh horor. Kok bisa begitu? Iya. Karena kan waktu itu udah gagal nulis horor, jadi gue kasih tantangan lo kan udah pernah ketemu nih waktu pas workshop itu kan udah pernah ketemu dia nulis horor dan masih berantakan ya kan di workshop itu. Jadi waktu pas itu kayak, oh anak workshop waktu itu nih, udah lo nulis horor lagi aja gitu. Siapa tahu udah bagus ya kan. Semua boleh pilih genre, gue doang yang harus horor gitu kan. Terus pas gue masuk hari week kedua, Mbak, saya mau ini doang drama. Enggak, lu horor. Hah? Kenapa, Mbak? Horor lu jelek yang waktu itu gitu-gitu kan. Dia di waktu itu masih baru kelar Danur 2 kalau nggak salah. Baru mau OTW ke Danur 3 kayaknya. Terus dari situ ya gue juga kaget juga gitu loh. Masuk kelas skenario film panjang, ditantang horor sama penulis Danur. Kalau nggak mati itu kayak gitu. Cuma Mbak Lele nggak sekedar nantang, Mbak Lele nge-push, iya, yang nge-trigger lah istilahnya, nge-trigger buat bersaing sama, soalnya itu berapa tuh? Berarti kalau satu kelas isinya 20 orang, 20 cerita layar lebar. Karena kan kelas film panjang, jadi skenarionya tuh buat suitable buat habis itu jadi film panjang, film layar lebar gitu. Yang lebih dari 70 menit. Jadi mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Jadi kayak dia didikan horor tuh waktu itu ada beberapa yang sempet aku iniin buat kayak, oh ini horor, ininya. Mereka milih sendiri sih, tapi kadang-kadang gue kayak tahu dari cara mereka nulis dan lain-lain gitu, mereka punya potensi yang besarnya di mana. Ya, memang biasanya seorang dosen tuh bisa mengetahui ya mahasiswa ini arahnya baiknya kemana, dan biasanya di challenge seperti itu ya Mbak ya. Salah satunya Gerald ini, tapi dari challenge-nya itu menghasilkanlah Gerald yang sekarang seperti itu, luar biasa gitu ya. Oke, terus mungkin ada lanjutannya lagi nggak? Soalnya penasaran banget. Mungkin kayaknya ada lanjutan lagi tadi cerita. Terus habis itu? Apa ya? Lanjutannya pas ditawarin lanjutannya ditawarin KKN setelah gue jadi asmanya, asisten mahasiswanya Mbak Lele. Itu kayaknya langsung ini ya, asma pertama ya? Asma pertama ya? Iya, semester pertama jadi asma langsung. Ya pas lagi masih offline ya waktu itu ya. Iya. Masih belum pandemi waktu itu dia jadi asmanya. Terus dan gue make sure juga sih. Hah? Bukan asisten? Bukan nulis bareng nih. Belum percaya masih. Iya gitu, make sure juga. Terus dia dibilang iya. Oh, pertama gue lumayan panik. Tapi Mbak Lele lumayan panik, tapi abis itu nerima. Setelah nerima, Mbak Lele bilang, oke, 2 bulan ya Gi. Nggak nyampe. 2 bulan ya? 2 minggu ya? 2 minggu nulis. 2 minggu? Tapi jangan itu kayaknya nggak usah tayangin 2 minggunya deh. Kayak kita tuh sama banget loh KKN. Gak secepat itu. 2 minggu, 2 minggu udah plus riset, plus baca novelnya. Harus kembangin novel juga kan maksudnya. Jadi 2 bulan tuh paling lama sampai draft, tapi kalau bisa draft satunya udah di minggu kedua, minggu ketiga. Dan sebenarnya itu nggak ini sih, maksudnya itu nggak apa ya, sangat tidak disarankan. Maksudnya gini, nggak semua orang kemudian bisa juga mengikuti jadwal tersebut. Nah, tapi kita tahu konsekuensinya waktu itu, kita sadar penuh pasti MD kan pengennya ini kan lagi viral, terus dia langsung pengen cepet karena biar langsung timingnya pas ya kan. Nah, terus aku sadar penuh buat itu. Jadi waktu pas tim MD ngasih kepercayaan, terus aku langsung bikin strategi. Nah, membawa Gerard adalah salah satu strategi yang paling bijaksana saat itu buat membagi kan itu kan udah ada ceritanya juga kan, KKN kan udah banyak cerita viralnya. Nah, jadi kayak membagi, punya 2 otak gimana sih caranya mengadaptasi cerita ini gitu. Oke, dengan kalau ngebahas tentang itu, jadi aku juga penasaran nih, maksudnya dulu tuh kan aku kalau nggak salah pernah dengar itu cerita KKN ini kan sebenarnya diangkat itu dari Twitter ya, kalau nggak salah. Twitter ya, kalau nggak salah tuh banyak orang ngebahas dan sebagainya, mungkin diangkatlah sama MD dan baru menulis. Nah, itu kan juga tadi sempat juga disinggung oleh Gerald juga. Kalau kayak kita harus ada surveinya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di sahabat UMN mengetahuinya, kalau scriptwriter tuh jadi cuma nulis atau sebenarnya kita sampai terjun langsung nggak sih sampai ke lapangan gitu ya. Terus kita lihat situasinya, lokasinya seperti apa gitu ya.
Itu terjadi nggak sih sebenarnya? Kalau sampai terjun langsung sih enggak. Maksudnya terjun langsung kayak ikut syuting atau apapun itu enggak ya. Tapi kayak kita bertanggung jawab penuh sama si blueprint buat orang syuting itu adalah skenario gitu. Jadi pertanggungjawaban penuh kita adalah sama si skenario itu gitu. Jadi waktu habis KKN viral di Twitter, jadi sebenarnya sebelum viral aku sudah melirik cerita itu. Jadi belum sampai hits banget lah ya kan, karena aku ada di lingkungan mahasiswa kan. Kayak lebih cepat informasinya dibandingkan kayak aku nggak di lingkungan mahasiswa di mana kayak baru nemu kan. Kalau filmmaker lain kayak tiba-tiba viral gitu. Nah jadi sebelum viral tuh sempat udah ngomongin di kelas ya, udah kayak pembahasan iya kayak boleh ada thread Twitter nih lucu gitu, menarik kita. Terus gue baca kayak terus gue juga minta Geras baca, udah baca belum sih? Terus lama-lama viral kan. Nah waktu semakin viral itu aku dari awal udah bilang sama tim MD gitu, kayak ini kayaknya tuh bakal laris gitu. Dan maksudnya kayak gue bukan sekali dua kali ngomong kayak ini horor bakal laris gitu kan, kayak dari Danur Universe dan lain-lain membuktikan sepak terjang lah buat kayak melihat mana konten horor yang kemudian mungkin disukai sama market ya. Nah akhirnya tim MD langsung berjibaku tuh buat menemukan siapa sih ini yang nulis KKN ini gitu kan. Sampai akhirnya dia dapet, jadi gue udah kayak pokoknya harus dapet ya gitu. Kalau nggak dapet gue nyari nih orangnya siapa gitu. Terus akhirnya beneran viral banyak, terus akhirnya dapet. Sudah jodohnya berarti sama MD, dan MD berarti udah tahu jodohnya berarti sama aku karena aku udah melirik itu duluan gitu. Jadi abis itu ya setelah itu baru aku sama Gerald aku mulai ngajak Gerald, terus mulai riset tuh kayak kira-kira apa sih yang diobrolkan di Twitter lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, karena kan waktu itu kayak banyak banget orang yang menanggapi cerita ini kan, dari Raditya Dika, Nessie Judge, banyak banget gitu. Nah kita pengen lihat sebenarnya market ngomongnya apa sih gitu. Kayak kenapa ini meledak sih sebenarnya? Iya, kenapa ini meledak sih, apa aja gitu kis-kisnya, karena itu kunci untuk memahami si karya yang mau kita adaptasi ini. Karena ini kan karya adaptasi yang bukan hal biasa kan, bukan cuma sekedar dari buku laris, tapi dia dari sesuatu yang viral yang kemudian ditanggapi ceritanya sama netizen gitu. Jadi kita perlu tahu netizen sebenarnya menanggapi cerita ini seperti apa. Nah itu yang disebut sama Gerard sebagai riset tadi gitu. Karena biasanya kan kalau sebuah film itu kan diangkatnya dari novel ataupun dari buku ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini diangkat dari cerita apa nih? Ya, gitu ya. nah makanya yang kayak risetnya tuh ada dua sih, itu as script riset dan marketing riset gitu. Jadi sebenarnya gue menggabungkan itu, gimana caranya kita tuh sebenarnya tahu sih. Dia dosen film marketing juga. Selain feature line script. Analisis juga ya. Nah, makanya kenapa aku abis itu kayaknya set bisnisnya lebih. Jadi aku ngajarin Gerard juga tuh buat kayak lu cari tahu semua ya, semua orang tuh komen apa. Makanya kita kemudian berikutnya setelah kita punya listnya, terus kita baca karya aslinya Simple Man, terus kita memutuskan buat apa yang perlu kita adaptasi tuh seperti apa aja yang cara kita adaptasi gitu. Jadi sebenarnya prosesnya ya susah-susah gampang, waktu itu padat banget aja sih, maksudnya kayaknya ya kayaknya nggak nyampe sebulan aja. Kayak sempet kita sampai bermalam gitu di MD kayaknya. Sampai semua pegawai tetapnya udah pulang. Nginep. Tapi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ibaratnya kayak gue suka bilang ya nggak gitu. Kalau gue bisa kayak gitu, lo perlu banyak jam terbang untuk kemudian bisa kayak gitu. Cuman yang pasti aku selalu ngajarin ke mahasiswa, lo mau punya waktu sedikit apapun atau sebanyak apapun, tapi step by step nulisnya nggak boleh di skip. Jadi kayak lo harus nulis sinopsis ya, lo harus nulis sinopsis dulu, lo harus bikin scene plot dulu gitu. Cuman bedanya ada orang yang kalau bikin scene plot harus lama. Nah ada orang yang kemudian bisa kayak menyesuaikan waktunya gitu. Jadi kayak yang pasti gue tetap disiplin sama urusan itu. Nah kalau dari cerita-cerita seperti itu, kalau aku bisa pahamin ya, takutnya kesalahan gitu ya. Jadi kalau aku lihat itu memang sebenarnya deadline ini juga mepet ya. Tadi kan hampir sekitar cuma berapa minggu doang untuk ngeliat riset data-datanya dan sebagainya. Dua minggu itu ya? Itu kayak 2 minggu atau enggak lebih sih, ya lupa ya. Ya tapi di antara 2 minggu itu sih yang paling berasa. Ya 2 minggu itu yang paling klimaksnya itu loh, klimaksnya itu di 2 minggu. Sampai nyari data-datanya, berarti kan ngeliat dulu kan kayak tempatnya gimana. Oke misalnya kok bisa trending seperti ini, berarti ada kayak ada sampai observasi gitu nggak sih sebenarnya, kayak sampai ke tempat enggak sih? Maksudnya sampai ke lokasi KKN asli gitu enggak? Maksudnya kita menghargai karya aslinya. Jadi begitu karya aslinya menyatakan bahwa tidak perlu dan lain-lain, ya sudah tidak perlu gitu. Toh buat apa gitu? Kita kan bukan
mau bikin TikToknya atau YouTube-nya tentang KKN Desa Penari kan. Yang kita mau bikin kan adaptasi film, jadi fokus saya sama cerita yang sudah disajikan. Berarti lebih ke arahnya ini kok bisa terjadi seperti itu, bukan? Iya, dan kita hanya merapikan sih, lebih kayak dijadikan sebuah skenario yang kan beda apa ya? Beda bentuk kan, beda medium. Jadi ada peralihan medium. Nah, peralihan Dan tahu kan 2 point of view? Nah, itu 2 point of view KKN tuh. Ingat kan ada point of view Widya, ada point of view Nur. Nah, itu tuh kayak gue sama Gerard memutuskan bagaimana caranya ya begitu satu medium ini kita nggak kemudian jadi orang ada 2 point of view yang berbeda kan kemudian jadi bingung siapa protagonisnya dan kita kemudian memutuskan buat gimana caranya biar rapih ya. Itu yang susahnya cara bertutur ya. Kalau aku gitu. Karena memang jujur kalau aku sempat nonton sebelum viral itu sempat nonton terus pas ngelihat nonton di bioskop itu seru ada tegangnya juga, kerasanya juga beda gitu ya. Kayaknya beda nih sama film-film horor lainnya nih, apalagi memang genre di Indonesia ini gitu ya. Jadi dengan kok ada kayak tadi point of view-nya bisa berbeda, agak meres pikir juga ya gitu. Jadi kan penasaran nih gimana nontonnya, arahnya gimana gitu ya. Nah tadi memang tadi udah jelasin juga berarti kurang lebih tadi seperti itu. Nah tadi kan penasarannya kok bisa sampai ada ketertarikan itu karena ketertarikan untuk bikin filmnya itu yang bikin scriptwriternya itu kenapa ke desa KKN Penarinya itu dikarenakan tadi hebohnya antusiasnya yang di Twitter itu seperti itu. Iya, sebenarnya KKN tuh viral banget sih, salah satu blue chip ibaratnya kayak buat gini. Kenapa ada film adaptasian dari hal viral? Karena berarti kan ada sebuah cerita yang diinginkan sama market ya kan. Nah, untuk kemudian paling mudah mengurangi resiko investasi adalah bikin produk yang disukai market ya kan. Ya sudah. Habis itu ada produk yang disukai marketnya dalam bentuk medium lain, terus kemudian turunannya adalah dalam bentuk medium film dan turunannya bisa banyak banget ya. Bisa tiba-tiba mungkin bikin wahana KKN aja kemudian laris gitu kan. Nah, itu kan kemudian membuat sebuah produk yang disukai sama market ya. Sebenarnya penasaran itu adalah kesulitan apa sih pada ngebuat scriptwriter itu tuh sulitnya apa kira-kira yang pasti di desa KKN Penari ini nih ya? Nyerap lah itu sulitnya apa? Sulitnya apa nih? Jadi mungkin teman-teman kan kalau teman-teman sahabat UMN taunya adalah KKN viralnya nih. Tapi di belakangnya kan mereka nggak tahu kesulitan apa. Sebenarnya biar tahu nih. Jadi mungkin salah satunya dari sahabat UMN ini akan menjadi scriptwriter selanjutnya gitu kan. Jadi tahu apa sih kendala-kendala yang dihadapi, kesulitannya apa, terus tantangannya apa, seperti itu. Boleh nggak? Paling kalau dibilang tantangan ya, paling susah itu menjaga cerita biar tetap jujur gitu loh. Kayak kita as a writer gitu, pasti ada momen dimana pengen kayak seru kali ya kalau si Nur tiba-tiba di ujung sana. Ditambah-tambahin lah. Seru kali ya, iya. Cuma maksudnya di balik itu kita harus setia sama adaptasinya. Itu yang kita pertahanin dan nggak tahu pendapat gue pribadi itu juga alasannya ceritanya banyak yang suka karena apa yang mereka baca tiba-tiba di visual jadi seperti itu gitu. Di visualnya tersampaikan kemauan mereka buat ngelihat itu secara visual, secara film. Terus kalau dibilang susahnya lagi 2 point of view yang tadi jadi satu. Kayak tapi seru as a scriptwriter ya. Serunya kayak bentar. Widya di sini. Berarti di point of view-nya Nur Widya itu di gitu loh. Kayak kita tuh harus tahu maksudnya di saat Widya melakukan ini di point of view Nur tuh di mana sih Widya-nya? Nah, di posisi Widya Nur di mana sih gitu loh. Makanya itu terjadi di udah nonton belum sih? Udah ya? Bisa nggak sih spoiler kita? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Di salah satu scene yang dimana ada Widya dan Nur juga ganti-gantian. Nur punya point of view, Widya punya point of view gitu doang. Boleh spoiler lah. Boleh spoiler kasih dia ini dulu ya. Terus nggak boleh lah, padahal boleh aja. Padahal ceritanya udah pada tahu ya. Kita udah pada tahu, aneh banget ya. Pada nonton juga mungkin. Jadi kalau lewat thread kan kurang menggambarkan kali ya. Jadi kan kalau ada visualnya, oke. Jadi gini, jadi di situ gitu. Soalnya kan kalau di thread yang diceritain Widya terus. Ya, kalau thread terpisah jadinya, dia nulisnya terpisah. Jadi kayak kalau lo baca novel tuh dia ada yang point of view 1 selesai, terus baru point of view 2. Nah, kita waktu itu berusaha buat
kan namanya mediumnya berbeda kan. Nah, begitu medium berbeda kan ada apa ya? Ada pola-pola bercerita skenario yang kemudian kita juga terapkan gimana sih caranya biar orang lebih enak, biar kemudian orang lebih luwes baca ininya apa namanya ngikutin ceritanya. Apalagi kita akan berhadapan sama durasi kan. Nah, berhadapan sama batasan durasi itu membuat kita harus memikirkan tuh kira-kira bagaimana kemudian jahitannya gitu. Nah, nggak semua adaptasi itu harus setia sama karyanya. Jadi sah sekali sebenarnya sebuah adaptasi itu berbeda sama karyanya, itu sah banget benar. Tapi kan kalau netizen Indonesia kan selalu banding-bandingin kan. Betul. Padahal kayak secara teori itu sah banget itu dalam Dia teori. punya pengalaman soalnya dari Dano sering banget. Dalam teori adaptasi itu sah banget sebenarnya, kayak kita cuman borrowing, intersecting atau fidelity of adaptation di mana kita setia sama ceritanya. Tapi waktu pas baca KKN, aku sama Girat baca KKN, habis aku baca terus aku bilang sama Girat, ini kita harus setia sama ceritanya. Bukan cuma karena ini viral ya, tapi karena si ceritanya juga sangat memungkinkan untuk dipindahkan mediumnya langsung kita setia sama ceritanya tanpa ada mengurangi ya. Tapi pasti ada yang kita adjust pasti, tapi nggak ada yang kayak sebenarnya sampai kayak kita hanya meminjam sebagian, enggak gitu. Tapi kan ada juga yang kayak adaptasi, aku beberapa kali nulis adaptasi ada yang aku hanya meminjam sebagian gitu kan, karena pasti itu sih kebijaksanaan sebenarnya kita punya kebijaksanaan penuh untuk memilih bagaimana cara adaptasi. Karena tadi kalau misalkan aku kutip dari Gerald tadi, memang paling susah itu adalah kan kadang-kadang market itu berbeda ya, pengen sukanya apa, takutnya kalau misalkan terlalu jauh, wah nanti takutnya ceritanya nggak seru. Dan buat apa juga? Itu tantangan memang. Ya, dan buat apa juga? Aku sama Gerald suka ngomong kayak kita tuh bisa jadi penulis skenario tuh paling sulit adalah jadi penulis skenario yang bijaksana dibandingkan jadi penulis skenario yang pintar. Agak penasaran, tapi saya nggak tahu di sini bisa dibuka apa nggak. Seberapa persen sebenarnya? Kita jangan ngomong berapa banyak atau seberapa persen sebenarnya dari cerita aslinya mungkin sampai ke tangan scriptwriternya ada mungkin perubahan-perubahan nggak sih Kak? Boleh nggak gitu? Kalau persenan kayak gue nggak tahu deh. Nggak tahu, tapi hampir kita mencoba buat tiap sequence yang ada dalam thread Twitter itu ada di dalam script gitu. Iya, diformulasikan menjadi bahasa visual di skenario. Tapi kalau ditanya seberapa persen yang ada dari skenario dari film ya, itu aslinya tuh panjang banget filmnya. Makanya sampai ada gosip mau ada extended kan. Nah, karena banyak yang abis itu kayak ibaratnya udah ada di scriptnya dan udah di syutingin, dan abis itu karena durasi nanti terlalu panjang kan juga orang bosan. Itu kan keputusan storytelling di editing. Nah, jadi kayak sebenarnya itu cukup panjang gitu. Tapi benar bakalan ada extended. Kita tunggu aja ya. Jadi kita penasaran juga semuanya teman-teman ya. Tapi dari situ yang belum nonton makanya buruan nonton. Jadi kan kita nggak tahu kan tiba-tiba ada extendednya gitu, nggak ada tahu. Jadi bisa jadi ada extended ya buat, karena banyak yang kayak kok kayaknya ini nggak ada gitu. Terus aku sama Girat dan ketemu Simpleman juga, kok udah dibikin ya. Kelihatannya kita nggak taw juga ya. 1 juta lagi. 1 juta lagi ya. 10. Terus oke. Tapi kalau dari backstory-nya nih, kenapa sih kalian ngambil perfilman, tertarik dalam perfilman? Oke, mungkin ditarik awal banget kok Mbak Lele itu kok bisa tertarik sama film ya? Kenapa nih gitu ya? Kenapa ya? Kalau aku selalu bilang sama mahasiswa UMN, apalagi yang dapat jurusan film, beruntunglah kalian buat ada di tempat yang mengamini dan merayakan keinginan kalian gitu. Dulu gue udah suka film kayak dari SMA, tapi habis itu kayak waktu itu kayaknya pas gue 2009 UMN belum kayak naik-naik banget. Terus habis itu juga keluarga gue masih yang kayak nggak percaya, seriusan lo mau ngambil film gitu, maksudnya nggak ada sama sekali keluarga yang punya itu, jadi nggak dikasih kesempatan. Kalau mau kesempatan film ya boleh belajar, tapi lo tetap kuliah di tempat lain gitu. Akhirnya aku ngambil di UI di kriminologi, dan kayak sering-sering kayak ngobrol sama orang film, ikut festival jadi volunteer festival bla 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 bla, sampai saya dikasih kesempatan buat nulis skenario film pertama tuh waktu itu aku masih kuliah juga sih, 2012 kayaknya deh, masih kuliah semester 4 apa, terus nulis Sanubari Jakarta. Jadi dari film pendek tiba-tiba jadi ada banyak film, ya udah akhirnya jadi penulis skenario film panjang gitu. Oke, jadi kayak penulis skenario layar lebar. Terus ya udah, habis itu paling sulit adalah sama kayak Girat, gue selalu bilang ada orang yang sulit sekali buat enter sesuatu, tapi ada lagi yang lebih sulit daripada masuk ke dalam sesuatu. Mempertahankan lo ada di situ itu susah banget. Mempertahankan buat kayak lo konsisten, lo punya positioning di industri ini itu jauh lebih sulit dibandingkan lo cuma sekedar masuk gitu. Ada banyak orang yang nyanyi-nyanyiin itu kan. Nah,
kayak apa namanya, ya udah dengan semua kemampuan yang gue milikin dan gak berhenti buat belajar, makanya gue seneng jadi dosen di UMN karena akhirnya membuat gue jadi belajar terus kan. Jadi kayak ya udah akhirnya gue tetap bisa horor yang sekarang disebutnya horor yang box office ya. Jadi kayak horor box office. Spesialis box office. Spesialis horor jadi ya. Nah, jadi kayak abis itu ya lo harus punya posisi di situ gitu. Nah, jadi itu kalau itu cerita singkat saya gitu. Jadi udah berapa ini udah tahun ke-10 kali ya berkarir di industri film. Industri perfilman sebagai penulis skenario. Berarti bisa dibilang tadinya dianggap sepele kali ya sama orang sekitar ya. Ya sama orang tua, sama keluarga. Sekarang mereka ya sudah tidak sama menganggap sepele. Sudah kelihatan hasilnya ya. Nih hasilnya gue nih gitu ya. Sebenarnya sebelum 9 juta juga tidak bisa tidak sepele. 9 juta just a number gitu. Danur gitu. Danur, baru tadi mau karena ada Danur itu. 9 juta itu cuman angka tapi ternyata konsisten itu lebih penting sih daripada cuma sekedar angkanya. Jadi kayak bisa aja Gerard habis ini dapat 9 juta tapi kalau dia nggak bisa mempertahankan posisinya dia di industri film, wah orang keluar masuk kali. Saya setuju banget sama Mbak Lela, itu karena memang konsisten itu yang paling susah. Konsisten itu. Kalau memang kita mau coba-coba sebenarnya gampang ya. Itu ya. Tapi kalau untuk masalah kita mau konsisten itu kadang-kadang ya cibiran sana sini. Iya, nggak usah sampai di industri film di kelas CPLS aja banyak yang tidak konsisten ya kan. Iya. Cuman masuk kelas ya udah. Ya pertemuan gitu 1 aman, pertemuan 2 aman, kok pertemuan ke 8 Balele makin galak, Gerard makin rese sebagai Asma. Set pertemuan 9 udah hilang. Itu mau jadi penulis skrip. Nggak pernah ya ada yang nggak ini yang satu kelas stay on track gitu ya? Masih ada tuh. Ada ya? Masih ada tuh. Oh, memang passionnya mungkin ke sana. Iya. Kalau Gerald sendiri kenapa tertarik sama mengawali ya? Mungkin dulu zaman tahun berapa lulus SMA-nya mungkin itu? Kurang lebih 2000. Enggak usah sebulan dia ketahuan dong. Oh iya benar nanti dong. Dia ketahuan dong. Oke, berarti kalau dulu pas tahun mudanya gitu ya. Jadi pas lu masuk SMA, lulus SMA, terus kok tiba-tiba kebayang, oh gue pengen masuk jurusan film nih. Apa sih dulu kepikirannya? Oh emang emang dari kecil ceritanya jadi director sebenarnya, sutradara. Terus nyari-nyari dan kebetulan waktu itu gue lupa, kayaknya sempat jadi ini deh, kampus film terbaik di Indonesia, ada nominasinya atau ada apa itu, iya nggak sih? Salah satunya di Universitas Multimedia Nusantara. Bisa, jago ya, luar biasa. Jadi model baliho ya? Jadi model baliho habis ini ya? Gue nggak nyangka itu lagi ngomong. Jiwa marketingnya sudah tumbuh sepertinya ya. Itu beneran based on true story lagi cerita. Tiba-tiba ada tayangan iklan tadi ya berdua. Tiba-tiba ada pas dulu SMA, tiba-tiba wah ini ya gitu. Sampai mana tadi Nusantara tadi terakhir ya? Diam 3 menit ada iklannya ya. Oke, terus abis itu di UMN kebetulan ya yang tadi gue bilang sempat jadi yang terbaik di Indonesia, semoga sampai sekarang pastinya ya. Di situ serunya dari awal tuh langsung dipilihin tim produksi film, sutradara, penulis skenario, production design, DOP, sound designer, editor. Semester kedua sih sebenarnya. Semester pertama kita explore dulu zaman gua masih animasi dan film ya. Terus udah kalau boleh cerita dikit di pemilihan itu semua di kelas nih, semua itu harus maju, semua mahasiswa maju. Terus yang duduk cuma yang mau jadi produser di kelas. Ya udah. Nah, sekarang ditanya, yang mau jadi director maju. Gue maju. Jadi sebenarnya niat gue datang ke UMN tuh jadi director. Gue maju. Iya. Okay. Terus nggak ada yang milih. semua slot director habis. Gue kayak, ini gue mana nih? Oke. Terus gue kayak, oke, yang nggak jauh-jauh dari director apa ya? Scriptwriter dong. Udah. Di situ scriptwriter belum terlalu inti lah. Jadi langsung ke DP dulu, kameramen udah,
editor, production design. Kalau kalian nyadar berarti makin lama makin pada duduk dong setiap orang yang udah dapat kelompok. Set. Sisa satu orang di kelas. Di depan kelas, beneran di depan kelas. Gua gitu. Sisa gua di depan kelas. Terus ternyata ada satu anak yang nggak masuk. Adalah namanya yang nggak masuk. Nah ditanya sama kelompok yang ditanya sama 2 kelompok yang kurang orang. Kalian mau pilih Gerald atau yang nggak masuk? Yang nggak masuk. Terus, dia aja Pak. Hah? Terus saya, gue beneran jadi yang terakhir, last choice di kelas gitu loh. Sendirian. Last choice ya. Terus ya udah Gerald, kamu nggak ada pilihan lain, kelompok ini kurang scriptwriter. Jadilah scriptwriter Di situ pada saat gitu itu. Ya maksudnya scriptwriter bukan big no ya. Iya. Nggak sama sekali karena emang mau gue adalah director and scriptwriter sekaligus. Kayak ngedirect cerita yang bakal gue tulis gitu. Dan akhirnya terjadi kedepannya di setiap kelas UMN pasti ada kelas-kelas produksi ya. Gue jadi director and scriptwriter sekaligus gitu di UMN sendiri. Berarti awal mula di roasting ya. Iya. Awal mula di roasting ya. Siapa nih? Aduh gitu ya. Tapi memang mengawalinya sebenarnya gini. Tadi kan kalau Mbak Lele ceritakan mungkin pertama kali mengawali itu kan kayaknya banyak dari kiri kanan dari orang tua. Oh, zaman gue juga masih bingung sih orang tua. Memang pada saat itu kayaknya orang tua mungkin kayak, lu ngapain? Tapi bedanya kalau zaman gue itu lebih dikenal bad habits mungkin ya. Bad habits masuk ke film gitu kayak masuk ke dunia industri film kayak. Iya, tapi ya dibuktikan kalau enggak kayak gitu loh. Bad habit bisa ada di mana aja. Iya, bisa ada di mana aja ternyata. Tapi mungkin bukan kayaknya zaman sekarang juga udah mulai masih ada beberapa orang tuh juga mesti berpikiran seperti itu. Iya. Lo ngapain ngambil film lo ya kan? Kayaknya gimana gitu ya. Dibuktikan. Ayo mau masuk lagi. Mungkin teman-teman salah satu di sini mau masuk juga film UMN gitu ya. Oke. Segera masuk sebelum Gerard lulus. Nanti ketemu Mbak Lele. Padahal masih SMA ya, jangan di SMA dia tuh kira, mau masuk sekarang. Akselerasi langsung. Oke. Nah, jadi tadi ya mungkin tadi orang tua juga masih banyak ini ya, mungkin banyak kayak mempertanyakan pilihan kok lu ngambil film sih, kenapa nggak ambil yang lain gitu ya. Tapi kalau sekarang gimana? Nah, pertanyaannya kalau sekarang, ya kan, kalau sekarang kan orang tua udah ngeliat oh ternyata anak gue dulu kuliahnya kayak gini, yang gue mungkin nggak dukung, nggak tahu ya sekarang ternyata dia salah satu penulis scriptwriternya dari film yang viral, gitu ya, film yang memang nomor 1 di Indonesia sekarang ini, gitu ya. Nah itu pernah nggak cerita misalnya orang tua ngobrol apa gitu? Ya mama papa sih bilang kayak nggak nyangka aja langsung ke skala nasional gitu loh. Ngelihat dari apa ya proses gue, maksud gue jadi mahasiswa kan ya, namanya mahasiswa ada beberapa naik turun ya kayak gitu. Terus tiba-tiba gue masih bisa ngestabilin ke beberapa passion walaupun nggak semua gitu ya, maksudnya kayak film kan bidangnya banyak ya. Terus gue fokus di satu bidang yang bisa dibilang maksudnya kayak harus fokus ke biasa-biasa aja atau bahkan ada jelek di beberapa bidang film. Tapi di saat bidang terbaik lu harus make sure you are the best at it gitu. Dan mereka senang juga kayak gue kan tukang ngomong ya, cerewet. Mereka pikir itu nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Ternyata emang jadi pencerita gitu, storyteller, itu mereka senang juga gitu. Ya pencerita hebat. Iya, pencerita hebat ya. Tapi mereka tetap bilang kayak mau 9 juta, mau 10 juta gitu. Tetap edukasi kamu yang penting. Luar biasa. Tadi tetap harus lulus dari Tetap harus lulus. Jangan cuma lulus dari kelas skenario film panjang. Masih ada kelas-kelas. Dia kayak udah paling ini di kelas skenario film panjang gitu di Unpad. Sudah mencintai seperti di situ ya. Oke. Mungkin balik lagi nih ke dunia scriptwriter. Kira-kira untuk prosesnya itu seberapa lama dan apa aja sih? Mungkin boleh diceritain? Bikin skrip prosesnya seberapa lama?
ada di kelas FLS. Jadi kalau Jangan tiba-tiba pengen tahu bikin masuk lagi ada di kelas FLS. FLS. Kan itu adalah kelas pilihan, kelas selektif. Semakin banyak tidak akan mati-mati itu kelasnya kan. Jadi kelas sama seperti sebenarnya apa yang dihadapi sama penulis skenario, kita gimana caranya, makanya aku bilang ada di kelas FLS karena benar saya Gerard dan semua mahasiswa FLS tuh ngerasain kayak berat banget ya gitu ternyata bikin skenario, maksudnya ada beratnya ada dan menyenangkannya gitu. Jadi kayak bikin dari ide cerita, nemuin ide cerita dari mana, mereka harus riset, harus punya alasan, terus harus punya statement, terus harus punya logline yang benar, logline ditolak lagi, satu logline terima kayak logline ke-10 ditolak, itu prosesnya panjang, terus habis logline mereka harus tahu bahwa itu logline buat cerita panjang ya. Terus harus tahu juga kayak lo bikin logline ini buat bikin cerita buat siapa Di yang dalam nonton. logline aja kayak goals-nya itu apa, Iya, tujuan terus dia kelarin bukan cerita. cuma goals karakter tapi goals lo bikin cerita ini apa gitu, itu dipertanyakan juga berkali-kali. Terus sampai akhirnya bikin sinopsis, terus habis sinopsis terus bikin plot, itu lama banget bikin plot tuh kayak wah isinya. Dan yang kemudian diramu sama tim kurikulum UMN dan sama saya waktu itu adalah bahwa ini nggak akan pernah jadi tugas kelompok, dia harus selalu tugas individu. Kenapa? Karena nanti lo ketika lagi berhadapan nulis skenario, waktu pas sampai nulis skrip lo akan ketemu sama produser dan sutradara, tapi sebelum itu musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri sebenarnya. Kayak musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri yang kadang-kadang tuh kalah buat naklukin ceritanya gitu. Nah makanya kenapa lo akan menghadapi kayak, makanya kelas FLS tuh kayak ya lo belajar buat akhirnya kenal diri kita tuh paling suka tuh bagian mananya sih, terus harus kayak apa. Nah itu tuh cukup panjang, biasanya 14 pertemuan aja banyak yang terseok-seok buat penulis baru ya, maksudnya penulis yang baru pertama kali masuk ke nulis film panjang gitu. Nah tapi kalau di industri ini semua juga akan menghadapi hal itu. Setiap prosesnya tuh sama sebenarnya, setiap prosesnya sama. Cuman mungkin kita udah makin harus luas menghadapi si industri yang kemudian bermacam-macam orang produser yang kita hadapin. Dan produk yang mau dibikin tuh bermacam-macam, udah bukan cuman sekedar yang kayak waktu di kampus lagi. Panjang ya. Jadi nggak cuma nggak bisa instan gitu, kayaknya memang prosesnya itu panjang sekali kelihatannya itu ya. Cuman cukup panjang tapi seru sih. Iya seru. Gue sih masih gue selalu kayak tiap misalnya kayak semester ini lo kok gue nggak dapet FLS, ntar gue langsung minta kayak aku nggak megang FLS gitu, terus kayak megang gue gitu, karena menariknya adalah industri ini tuh butuh penulis skenario baru yang dengan ide-ide cerita yang menarik, bukan cuma ide cerita yang menarik sih, dan dengan orang yang habis itu bisa bekerja sama dengan industri ini gitu. Nah jadi rasanya menyenangkan sekali menemukan kemudian calon-calon penulis skrip di kelas ya kan, yang ibaratnya udah sistem developmentnya tuh udah diajarkan di kelas, jadi begitu ibaratnya kerja sama barengan, kolaborasi kayak saya sama Gerard, saya nggak perlu kayak nggak perlu susah payah untuk Gerard mencoba memahami polanya harus seperti apa gitu, karena udah pernah diajarkan di kelas bareng, itu. Jadi tahu ibaratnya ya. Ya, jadi memang kita teman-teman bisa, jadi sahabat UMN pun tahu gitu ya, kalau misalkan di UMN pun antara dosen dengan mahasiswa itu kita bisa kolaborasi juga, seperti itu gambarannya. Dan mungkin tadi yang kelas MPLS ini mungkin banyak orang juga yang kayak, waduh kelasnya gimana ya, karena kan itu salah satu mungkin kelas pilihan juga. Ya itu kelas pilihan. Itu mungkin kelas pilihan, kalau sahabat UMN kurang paham, itu adalah kelas pilihan yang sebenarnya sahabat UMN itu bisa pilih atau enggak, itu enggak ada masalah, itu boleh, itu salah satu kayak mata kuliah itu tidak wajib. Tapi sebenarnya di mata kuliah tidak wajib ini itu masih banyak ada kejutan-kejutan yang luar biasa sebenarnya gitu ya. Salah satunya kalau enggak Gerald ambil MPLS itu tidaklah jadi yang sekarang sepertinya ya gitu ya. Gitu. Ya mungkin jadi Gerald yang beda lagi. Gerald yang beda lagi gitu ya. Saya luar biasa. Sudah jalan dia ikut dari workshop yang waktu itu yang diceritain itu ya kan. Jadi dia sebenarnya secara tidak langsung tuh dia agak niat untuk belajar skenario. Nah, itu kejadian itu setelah itu yang tadi gue bilang yang gue nggak diterima itu. Yang gue nggak diterima satu kelas itu. Betul, lu nggak terima satu kelas, lu ambil semester depannya gue langsung ikut workshopnya dosen gue waktu itu, Mas Pidi Perdana Kartayuda.
Nah, ya itu paralel dari nggak terima ikut kelas workshop baru ke kelasnya dia Mbak Lele. Jadi ya. Jadi ya pada ya itu gambarannya sebenarnya ada proses di luar itu juga gitu ya. Ternyata dari yang nggak diterima seperti itu, masuk kelas yang ikut workshop, ada tantangan, challenge juga, akhirnya ya udah bisa menaklukkan itu juga kan. Baratnya yang tadinya di roasting sama kehidupan, akhirnya diberi kejutan oleh kehidupan. Iya betul. Di roasting sama kehidupan itu ya. Oke. Nah untuk cara menggambarkan dari thread mungkin ya, dari thread terus menuju ke visual, itu gimana sih caranya? Simple Man ini menarik sebenarnya karena tulisan dia sebenarnya. Jadi lumayan talented sih sebenarnya. Apa ya? Dia gifted banget untuk menulis. Someone yang gifted dikasih cerita yang beneran wah. Wah, jadi kayak dia sebenarnya seorang penulis bukan cuma penulis thread, ibaratnya penulis yang storyteller yang hebat sebenarnya. Makanya gue suka bilang sama mahasiswa kayak lo boleh sampai percuma lo kuliah di UMN, lo dapet semua akses buat belajar. Nanti dibipin gitu. Dosen buat belajar, percuma kalau lo kemudian juga nggak mengisi diri lo buat mendapatkan itu, ngerti gak? Jadi kayak karena hati-hati lo, ada orang di luar sana kan film atau pelajaran storytelling itu kayak ibaratnya ngomongin kehidupan kan. Ada orang di luar sana yang punya banyak cerita yang ternyata dia bisa menceritakan itu, sedangkan kita seringkali di kampus karena kita merasa mendapatkan kayak apa ya, semua akses ini, terus kemudian kita malas buat mencari cerita ya kan. Nah itu lo akan sia-sia banget ada di kampus ini. Makanya kayak lo harus memanfaatkan itu, jangan sampai kemudian lo bisa langsung kelibas aja sama orang lain yang bahkan nggak bisa dapat akses buat belajar tentang hal ini gitu. Belajar tentang film gitu. Jadi kayak bersyukurlah kalian. Makanya gue bilang kayak lo bersyukur banget kali bisa belajar tentang film, ketemu sama dosen-dosen yang bagus, ketemu sama kurikulum yang bagus, terus dikasih fasilitas yang penuh sama kampus. Lo mau bikin film, studionya gampang, minjem alat ada ya kan. Nah terus ada orang di luar sana yang kayak berjuang buat abis itu jadi storyteller, tapi dia punya sesuatu ya kan. Nah ya udah, yang ini kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya udah bisa aja. Makanya gue bilang Magera tuh nggak, makanya lo harus banget sih, Simple Man aja bisa bikin cerita kayak gitu. Masa kita kemudian juga nggak bisa buat bikin story yang rapi seperti Simple Man itu. Makanya Simple Man itu sebenarnya udah rapi banget secara thread ya. Jadi cukup memudahkan kita sebagai penulis skenario untuk membayangkan sebenarnya pola si storyteller yang si karya ini tuh arahnya kemana gitu. Kita tinggal memutuskan di medium film ini bagaimana kemudian plot bergerak gitu. Jadi kayak memindahkan thread ke itu mah panjang banget kali ya. Jadi kayak intinya itu, jadi kayak cukup kita cukup beruntung dapat karya Simple Man itu. Iya. Filosofinya luar biasa ya teman-teman. Kita harus pertahanin temponya juga sih maksudnya kayak itu gimana caranya. Banyak banget loh ini scene KKN, iya banyak banget kayak salah juga kalau kita keluarin semuanya secara sekaligus. Langsung ini kayak gitu. Horor kan harus matematika banget kan. Jadi kayak harus diukur kayak saat ini tinggi, saat ini rendah gitu. Itu harus diukur tampaknya. Ya, Mbak Lele ada teorinya juga tuh, teori horor khusus dari Mbak Lele. Yang dimana ya perlahan ya takutnya kecil-kecil dulu. Lama-lama dum gitu, ngerti gak sih? Mau tahu teorinya? Mau tahu teorinya? Masuk Universitas Multimedia Nusantara. Film Universitas Multimedia Nusantara. Gitu ya. Tapi memang tadi mungkin ya cerita Mbak Lele, itu saya ambil kutipan tuh filosofi buat saya pribadi karena memang luar biasa bener yang tadi diceritain. Jadi mungkin kalau sekarang ini teman-teman sudah dapat banyak ya fasilitas tuh banyak sekali sebenarnya yang diterima di teman-teman mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara itu. Karena memang dari sisi fasilitasnya apalagi di jurusan film itu memang sudah bagus gitu ya. Cuman tinggal balik lagi, tetap sebagus-bagusnya kampus juga balik lagi ke diri mahasiswanya juga. Gimana? Jadi masing-masing kayak gimana cara lu memanfaatkan ini semua nih. Betul. Karena fasilitas juga kalau misalkan udah bagus juga tapi mahasiswanya juga ya udahlah SMP. Kalau dulu zaman saya SMP kupu-kupu, kuliah pulang ya juga sama aja bohong gitu ya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman juga yang kayak mau berjuang, pengen penasaran, mau cari apa, ngobrol sama dosennya, nanya sama dosennya, nyari cerita yang bagus, itu bisa berhasil juga gitu ya. Apalagi didukung dengan fasilitas yang juga sudah cukup memadai di
kampus UMN ini seperti itu gambarannya. Jangan menyanyiakan wadah yang udah ada ya. Ya betul kali. Bagus juga ya kata-katanya ini. Wadah yang sudah ada gitu ya. Quotes of the day ya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan dari nulis skrip dan mungkin ada nih sobat UMN yang ternyata belum tahu cara bedain skrip sama cara nulis skrip sama novel atau mungkin cerita-cerita lainnya. Kira-kira ada perbedaan yang lebih spesifik kah atau gimana? Skenario tuh blueprintnya buat film. Jadi semua lini di dalam perfilman ketika lagi bikin film, mereka akan baca skripnya. Jadi skenario itu berarti dia harus mencoba untuk show something, menjelaskan sesuatu. Kayak apa yang lo baca, kalau kita baca novel, kita mungkin bisa kayak punya berbagai perspektif. Kamu punya berbagai perspektif, gue punya perspektif lain, gue punya perspektif lain. Tapi ketika baca skrip, lo langsung bisa tergambarkan secara visual apa yang kemudian diinginkan sama si kata-katanya. Jadi kata-katanya harus menggambarkan. Jadi itulah kemudian yang dipakai ada salah adalah satu teori menggambarkan. yang selalu dikasih tau Mbak Lele sama tadi Mas Vidi, show don't tell. Tunjukin, jangan kasih tahu secara dialog gitu ya. Karena emang skenario, iya dia juga ngajarin kayak emang skenario itu yang dilatih itu cara kita bercerita, terus beneran yang baca itu, yang tahu itu satu kru full, all kru gitu loh. Karena sebenarnya bedanya yang tadi lu tanya, novel buat para penikmat, skenario buat the whole crew. Yang baca aktor, talent, sutradara. Aktor, talent, sutradara ya mereka dia akan, nafas utama ya. Iya, dia nafas utama, mereka akan mempertanyakan, mereka akan mempelajari ya, skenario ini. Nah, bayangkan kalau habis itu cara mendalaminya membuat bingung ya kan. Apa yang didalaminya membuat bingung. Nah, makanya kenapa kok di skrip itu mediumnya adalah medium visual. Lo akan berkata-kata dengan bahasa gambar, nantinya akan jadi bahasa gambar gitu. Jadi lo harus paham dulu bagaimana sebuah gambar bergerak tuh akan seperti apa. Nah, makanya nggak bisa juga misalnya dibilang, makanya banyak kan writer, director tuh karena mereka kemudian akan menggambarkan sesuatu gitu. Tapi as penulis skenario membuat aku pribadi kayak jadi disiplin buat bikin skenario yang kemudian mencoba buat show something gitu. Dan jangan lupa bahwa kita bermain di sebuah medium dengan batasan namanya durasi. Berarti kita harus juga membuat orang experience film itu. Lo masuk ke dalam bioskop, bayar bioskop ya kan, terus habis itu lo duduk 2 jam, lo harus ngasih satu experience sesuatu ke dalam penontonnya gitu. Yang habis itu ketika pulang dia mendapatkan pengalaman sinema yang kemudian membuat dia akan teringat di sepanjang hidupnya, atau misalnya teringat sampai walaupun gak sepanjang hidup, dia teringat lah beberapa hari yang lalu gue bisa nonton ini gitu. Nah, itu pengalaman sinema itu yang akan dibagikan lewat gambar bergerak. Nah, sebelum jadi gambar bergerak itu ada skenarionya. Itu yang kesulitannya ya. Iya, jadi kayak ya itu memahami bagaimana teori gambar bergerak itu. Makanya paling bagus ketika belajar skenario ya harus belajar tentang film, bukan cuma tentang nulis doang. Jadi memang memang kalau tadi saya juga nangkep adalah, soalnya kalau misalkan filmnya bagus juga, tapi kalau filmnya juga ini kayak tadi keluar dari bioskop kayaknya, aduh, jadi kayak negatif ya, itu juga nggak bagus juga, nggak enak juga ya gitu. Kalau misalkan nanti dia jadi lupa ceritanya atau apa, atau nggak pas nanti di bioskop malah jadi dia tidur gitu ya. Oke. Karena mau bilang skrip yang jelek, kalau dieksekusi pasti filmnya jelek. Iya. Sementara kalau skripnya bagus, walaupun dieksekusi jelek, filmnya bakal tetap ada bagus aman ya, tetap aman gitu loh. Jadi kayak emangnya kata semua orang sih blueprint, nafas utamanya syuting ada di skenario. Tapi kira-kira dari kalian berdua nih yang dibilang udah cukup expert kali ya, ada nggak sih tips menulis untuk semua UMN di rumah nih? Tips menulis. Tips menulis adalah mulailah ditulis. Kalau tidak mulai menulis itu sama tidak akan menulis. Ya. Tips paling utama menulis adalah mulailah menulis. Taklukkan kertasnya. Itu paling utama sih, tips menulis ya itu doang, kayak panjang banget kalau banyak. Soalnya pasti godaannya tuh lu bakal mikir terus. Wah, seru kali ya diginiin. Percuma kalau nggak diketik.
mikir kemana-mana. Wah, mikir banyak. Sampai kayak awal-awal sih kalau bikin skrip itu tulis terus tiba-tiba udah tahu-tahu, aduh kayaknya nggak kayak gini deh, udah ngulang lagi jadi dari awal. Itu sering banget malah. Sering banget. Bahkan mau kesel sama diri sendiri tapi malah senang karena itu kuncinya gitu loh. Padahal udah tulisnya udah panjang banget tapi malah kayak pasti kita jadi lebih senang karena kita udah nemu yang lebih bisa ditulis, yang lebih nyambung ke cerita atau apa. Tapi sering kayak abis itu aku suka bilang kayak mahasiswa FLS, enggak mbak nanti bakal diginin mana, nggak ada tulisannya. Tidak terrealisasikan. Ya, gue cuma marahin apa yang lu tulis gitu. Terus enggak mbak, tapi mbak nggak ngerti. Iya gini, enak aja dibilang nggak ngerti orang nggak nulis gitu. Jadi kayak jangan abis itu berasa dan paling banyak jago juga, di dalam otak ya. Banyak juga kan kelasnya suka dibagi. Betul. Banyak juga yang di gua dulu. Kan gua asistennya. Jadi kalau sama Gerald tuh biasanya kalau kelas skenario tuh sebelum asistensi sama aku, asistensi dulu sama Gerald gitu. Biar kayak pas sama aku tuh nggak terlalu bikin emosi ya. Iya, dan gua udah jelasin. Nanti ada kak. Terus gua bilang, oh ya udah, tapi lu prepare aja nanti sebelum ketemu Mbak Lele siapin. Oh iya, nanti aku jelasin ke Mbak Lele. Gue langsung bilang, ya udah silakan kalau berani gitu loh. Kalau soalnya kalau gue cuma pasti ada berhubungan dengan durasi tadi nggak sih yang enggak, maksudnya kayak misalnya dia mau cerita, terus ditanya sama Mbak Lele, loh ini logika ceritanya mana? Nah dia tuh ngasih tahu sesuatu yang belum ditulis. Tenang Mbak, nanti di akhir cerita saya akan bentuk karakter segini, tiba-tiba ada yang bunuh, tiba-tiba ada yang apa. Pasti Mbak Lele bakal ngomong, ya mana gitu loh. Karena ya emang harus kayak lo kadang-kadang kita tuh sebenarnya kadang-kadang merasa bahwa kita lebih pintar daripada ceritanya. Jadi kayak kesulitan itu salah satu ini sih. Kayak, itu juga salah kesalahan terbesar sih. Kesalahan terbesar kita adalah kita selalu merasa kita lebih pintar daripada ceritanya. Padahal harusnya kita dan cerita sama-sama pintar. Cerita itu bukan milik kita. Gue selalu bilang cerita itu bukan sepenuhnya ibaratnya kayak lo itu cerita tentang karakternya, bukan cerita tentang ibaratnya kayak karakternya tuh nggak tahu apa-apa, ini gue lebih tahu harus kemana gitu. Padahal jadi akhirnya kita nggak dengerin si karakternya maunya apa, ya kan? Nah padahal kalau kita kayak diem dengerin karakternya mau apa, arah filmnya mau kemana, kita akan membuat sebuah cerita yang kemudian jadi pintar ya kan, dengan sendirinya. Dia menentukan arahnya, menentukan dunianya gitu. Nah tapi seringkali kita tuh pengen ikut campur, pengen kayak kayak keren dia ada ini, nah itu tuh gitu ya. Kayak merasa keren tuh, sendiri, keren tuh atas sesuatu membuat si cerita jadi nggak keren gitu. Makanya gue selalu marahnya ya urusan cerita aja, nggak usah kayak apa yang ada di otak lo yang menurut lo keren, percuma kalau nggak ada dalam sebuah skenario. Nah itu bedanya skenario sama ibaratnya ini lainnya ya, karena dia blueprint gitu. Jadi gue selalu bilang bahwa dia blueprint gitu. Percuma ketika lo bilang bahwa ini cerita keren banget dan lain-lain, tapi pas sutradaranya baca, produsernya baca, visi misinya mereka aja nggak bisa nggak bisa dideliver dengan baik, karakternya nggak bisa dideliver dengan baik, ya udah nggak jadi apa-apa. Tadi masalah idealis itu juga sama pentingnya juga, sepertinya idealis ini kan mungkin beberapa orang kan punya idealis masing-masing kayaknya. Tergantung ya, ini kayaknya gue pengennya begini-begini. Banyak nggak sih cerita, mungkin ini ke Mbak Lele gitu, kayaknya mahasiswa tuh kayaknya bukan banyak lagi. Apa gimana, boleh cerita nggak, ada banyak mungkin ada kata-kata idealis itu gini, dia tuh kayak dua mata pisau. Jadi gue pernah ada satu mahasiswa kampus lain ya kan yang kemudian memberi statement bahwa Mbak Lele dibandingkan dosen saya yang lain tidak idealis, kurang art katanya. kurang seni nih. Terus gue ketawa ya kan dengan semua statement dia, it's okay gitu. Kurang art itu kan sebenarnya satu nafas kehidupan kan, si berkesenian itu bukan cuman kayak lo mengelulukan dari lo art tapi lo nggak tahu sebenarnya art itu apa gitu. Waktu itu gue jawabnya sederhana banget ke si mahasiswa ini, tapi gue jawabnya sambil bercanda gitu. Saya kurang seni apa, saya tidur di bawah tempat tidur saya itu ada satu lukisan dari seniman terkenal yang masih gue bungkus rapi, namanya Pak Sunario. Dia bahkan nggak tahu Pak Sunario siapa. Dia terkenal banget di Bandung. Gue kurang apa, gue bilang gitu kan. Kayak lo bayangin gue tidur di atas lukisan gitu kan. Gue kurang apa, tapi kita juga nggak bisa merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kita art semesta. Kayak kita udah paling art, ya nggak bisa juga gitu. Nah, jadi kata-kata antara idealis sama art itu kalau dipisahkan jadi berbahaya. Jadi kayak komersil, idealis, art gitu-gitu. Kita di UMN dosen-dosen mencoba buat gak memisahkan kata-kata itu, karena ya udah ini film industri, ini industri film, ini film gitu. Kayak
film sendiri udah art gitu. Mau bentukan apa nanti film yang lo bikin, lo udah bikin sesuatu yang bentuknya karya seni. Jadi kayak jangan pisahkan itu dan jangan terbelenggu sama kayak oh gue idealis banget itu. Ideal itu buat gue adalah ketika lo nggak pernah berbohong di prosesnya. Jadi kayak lo nggak ngelengkapin proses apapun, lo menghargai proses lo bikin skenario. Itu idealis. Jadi idealis bukan tentang produk yang gue bikin, idealis adalah tentang proses yang gue jalanin. Jadi kalau kayak tadi gue bilang, gue nggak akan nyebut berapa minggu sebenarnya bikin KKN atau berapa lama gitu. Tapi tanya sama Gerard, bahkan dia sampai kayak, "Mbak ini beneran gue bikin scene plot dulu, nggak langsung draft aja." Enggak, harus bikin ini dulu, karena nanti nggak rapi. Ini gue bikin sequence beat dulu, bikin kan kita. Sinopsis dulu, sequence beat dulu, ini dulu semua bikin gitu. Mau ini apa waktunya, dan habis itu gue nggak pernah takut aja si orang bilang gue nggak idealis gitu. Jadi buat gue proses yang gue jalanin nggak pernah bikin gue ngerasa malu sama diri gue sendiri, jadi itu udah idealis aja. Karena biasanya sisi idealis seseorang itu paling susah. Wah itu tuh dielulukan banget ya. Yang paling susah tuh adalah itu tuh selalu dielulukan. Ya mbak aku bikin cerita kayak gini karena ini idealis aku. Gue nggak bahas idealis lo gitu. Kayak lo selalu menganggap produk lo adalah idealis lo, ngerti kan? Kayak padahal idealis adalah diri lo sendiri gitu. Bukan tentang kayak kita. Jadi kita akhirnya jadi ngotak-ngotakin mana produk yang idealis, mana produk yang nggak idealis gitu. Berarti ada satu produk yang lo nggak ideal dong ngakuinnya ya kan? Dia kayak mau mencoba menciptakan dia yang lain gitu. Iya gitu kayak itu nggak menyangka sama sekali. Maksudnya kayak malah itu eksistensi gitu kayak jadi ngincer eksis itu malah bukan idealis. Makanya kenapa jangan pisah-pisahkan itu, jangan kotak-kotakan. Semakin lo mengkotak-kotakan sesuatu lo akan terkotak-kotakan dengan sendirinya. Ya mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Sayang banget dari Gerald. Apa rasanya setelah kerja bareng sama dosen sendiri? Yang nggak taunya, yang backstory-nya nggak taunya tadi di roasting kan? Roasting banget. Salah coba ya. Sebenarnya bisa dibilang seru banget. Kenapa? Karena even though gue udah berkarir misalnya lepas dari dia, di saat gue buntu pasti gue bakal lari ke dia. Walaupun misalnya ada deal something yang istilahnya gue, penulisnya gue, pasti ujung-ujungnya gue lari ke dia gitu. Karena sampai kapanpun, nggak tahu sampai kapan, tapi sampai detik ini yang gue anggap tuh masih as a mentor juga, as a suhu gitu. Yang istilahnya gue berjuang. Tahu nggak sih kalau gue nulis itu perjuangan terbesar gue adalah cari tahu sendiri, jangan minta saran balele. Karena itu selalu jadi jalan keluar gue. Kayak gitu, gue selalu berusaha cari sendiri, gue explore sendiri, begadang apa segala macem. Maksudnya ada. Bukan berarti gue mau melangkahi dia atau gue kayak dia gitu, enggak. Cuma gue berusaha buat cari dulu maksudnya gue juga baru mulai 2018, sekarang 2022 gitu, baru sekitar 4 tahun, 3 tahun. Ya gue belum terbentuk Mbak Lele gitu loh, belum terbentuk karakter penceritanya, karakter storytellernya dia yang dimana dia udah tadi 20 tahun ya. Enggak, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun gue tua banget ya, belum nyampe. banget ya kayaknya. 20 tahun gue nulis dari umur 10 tahun apa ya? Enggak jelas banget. Iya kayak gitu. Gue dari umur 10 tahun dan nulis skenario. Iya gue paling susah adalah jangan tanya Balai, jangan tanya. Padahal dia selalu terbuka. Padahal dia bakal di suatu saat dia bakal lebih jago daripada saya. Dia terbuka, dia kayak selalu gue pernah nanya, contoh sesimpel ini, Mbak bisa nggak sih waktu itu bisa nggak sih setan itu orang ya? Setan itu orang ya? Iya pokoknya setannya itu selalu dari orang kalau nggak salah, gue lupa pertanyaan gue. Terus dijelasin sama dia, dijelasin banget yang nggak akan dilakuin sama beberapa mentor-mentor lainnya gitu, karena gue tahu padat banget jadwal dia. Terus kok masa pengen nggak dijawab? Banyak yang masa pengen dijawab. Bahkan ada yang nggak dijawab juga. Cuma istilahnya seru juga bisa punya apa ya? Walau akhirnya balik lagi ke gue. Cuma seru juga bisa punya sebuah patokan
mandang siapa, ya mungkin ya mandang siapa atau percaya siapa, kayak sesimpel deh, sesimpel, aduh, misalnya ceritanya udah bagus, sesimpel kayak, aduh, gue nggak pede nih, kira-kira siapa yang bisa bikin gue percaya kalau cerita ini bagus, ujung-ujungnya gue tanya dia, gitu, ya lebih ke itu sih. Nah, istilahnya kalau udah kehilangan arah, ada lah pegangannya gitu ya. Dan enak juga, maksudnya kayak, yang paling enaknya adalah nggak selesai cuma dosen dan mahasiswa di kampus doang gitu. Pasti di luar kita bisa tapi banyak juga sih mahasiswa, ada mahasiswa juga yang kayak gitu kayak iya, di bidang gitu. Dengan tapi beda genre ya, maksudnya beda kayak gitu kan. Gue suka nulis series, kok kadang ngajak mahasiswa juga gitu. Ayo nulis series jadi drafter aku gitu. Tapi juga dia gitu tuh kayak, boleh ini kalau gue giniin tuh gini dan masih gue jawab gitu. Tapi gue yakin saat nanti mereka bahkan lebih jago daripada saya gitu, karena itu maksudnya kita berkarya ketika mereka bisa nentuin positioningnya di mana, terus lainnya kita sebagai dosen malah bangga banget kali kayak wah ini anak didikan gue dulu gitu kan. Nah, terus kayak bukannya habis itu takut tempat kita habis itu keambil gitu juga gitu, maksudnya kita bakal tetap cerita tuh punya jodohnya masing-masing. Kalau menurut aku cerita tuh punya jodohnya masing-masing ya, kalau itu lagi dipegang sama si A berarti jodohnya si A, dipegang sama gue jodohnya saya gitu. Jadi ya enak juga menyenangkan punya mahasiswa ya itu, karena pasti kayak makanya grup evaluasi di line tuh nggak pernah dihilangin ya, karena kalau tiba-tiba ada kayak ada panggilan guys gitu, ada panggilan nih gitu, mereka kayak boleh aku udah kerja sama sini, oh iya nggak apa-apa gitu, terus gue deh mbak ikutan. Ya, bisa saling cerita juga, bisa. Iya, atau nggak kayak butuh kayak temen butuh apa gitu, ada kayak misalnya teman penulis butuh siapa, karena ya itu maksudnya mereka juga kan industri ini butuh terus-menerus berkembang dan makin banyak bentuknya. Dan enaknya konsistennya sih kayak apa? Kayak sekarang gue nggak bisa berpuas diri kalau gue ngelihat Mbak Lele nggak se-wow itu, nggak seheboh itu, nggak berpuas diri itu, gue juga nggak mau sepuas itu, karena maksudnya sadar diri gitu loh. Lihat deh pencapaian dia udah segini, dia masih nggak besar kepala, gue jangan besar kepala gitu loh, apalagi nanti perjalanan masih panjang kan. Sorry misalnya kayak gue jelasin kayak bisa aja gue udah seorang mahasiswa terus baru umur 22, gue bisa aja besar kepala minta ampun gitu, cuma gue mencoba down to earth dan emang karena gue juga lihat maksudnya yang manggil gue pun down to earth gitu, nggak mencoba buat bikin ngomong yang kayak oh ini cerita gue, emang semua ini karena gue gitu enggak gitu. Ini karena Simple Man juga. Iya, ini karena Simple Man juga. Iya, kita selalu menghargai si punya cerita aslinya itu sih, maksudnya kita hanya orang yang kemudian menulis skenario dalam medium skenario. Kita nggak bisa lepas dari sebuah adaptasi, itu nggak bisa lepas dari karya aslinya. Dan tapi walaupun setiap adaptasi punya kemerdekaan masing-masing di antara medium itu, dan kita melakukannya dengan sangat merdeka waktu itu ya. Iya, merdeka sih itu. Merdeka walaupun kayak Pak Waras, ayo Lele ini apa ya. Tetap merdeka. Kayak Gerard kayak proses paling deg-degan dia dalam menghadapi Manoj Punjabi sebenarnya. Sendirian lagi. Dia lagi di luar kota waktu itu ya. Iya, lagi di luar kota. Lu bayangin gue masih mahasiswa semester 6 kali ya. Ada yang lebih serem ya. Tiba-tiba gue harus ngadepin CEO-nya MD Picture. Iya. Anjur. Itu tegang banget. Udah di ruangan gitu gue udah kayak mbak saya ngomong apa mbak. Tapi akhirnya datang dia. Tapi itu prosesnya salah satunya juga ya. Jadi memang itu yang membuat keunikan sendiri mungkin di kampus UMN ini gitu ya. Jadi memang saya bisa bilang UMN ini ya tadi ada kolaborasi mungkin juga antara mahasiswa dengan dosen. Kita bisa nggak cuman seninya itu ya. Jadi bukan cuman masalah lu kuliah datang dengerin dosen pulang, bukan cuman itu, tapi di luar itu semua ya. Ada posisi sih kayak tadi lu punya cerita sendiri, lu bisa sharing, lu bisa TikTok bareng sama dosen, lu bisa jadi dosen bikin dosen tuh jadi kayak partner kita juga, mentor kita juga gitu ya. Jadi itu bakal terus mungkin ya. Mungkin nanti juga Gerard kalau misalkan udah lulus dari UMN juga gitu ya. Nanti juga pasti akan TikTok terus sama Mbak Lele. Mungkin juga mahasiswa lain juga seperti itu gitu ya. Jadi relasi. Jadi mahasiswa yang lu asmain TikToknya malu. Iya. Jadi itulah jadi bikin relasi jadinya seperti itu. Jadi itu mungkin yang membedakan kampus UMN dengan kampus yang lainnya seperti itu. Excellent Karir bikin
Gimana? Education. Education seperti itu. Di awal ya. Siapa ya? Dia udah cocok banget ya. Dia udah cocok jadi model baru. Jadi udah siap jadi model women. Megang buku banyak-banyak. Oke. Karena udah pertanyaan terakhir tadi sayang banget padahal kita makin seru nih, makin panas nih untuk ceritanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang itu tuh masih banyak banget tapi karena udah waktunya selesai. Maaf banget sahabat UMN, sampai sini saja pertemuan kita dengan Kak Gerald dan juga Mbak Lele. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih ya sudah diundang ya. Terima kasih banyak sudah membagi ilmu. Ini bukan membagi ilmu, emang udah diserahin aja semuanya ilmunya gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton podcast episode kali ini. Buat teman-teman, jadi kalau buat teman-teman sahabat UMN semuanya yang masih pengen berkuliah di jurusan film gitu ya, boleh daftar langsung, segera dilihat dulu, dicek terlebih dahulu untuk tes beasiswa mungkin yang terdekat. Siapa tahu mungkin nggak, teman-teman bukan cuma masalah oh aku pengen jadi direktor ataupun pengen jadi scriptwriter ataupun yang lainnya. Biasanya oh aku pengen kuliah tapi mau dapetin beasiswa. Coba cek terlebih dahulu di websitenya kami di www.umn.ac.id. Dilihat di situ beasiswanya, bisa dilihat masih sampai kapan pembukaan tesnya gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa ikut kuliah di tahun ini ataupun nanti di kuliah di tahun depan, seperti itu. Mungkin buat sahabat UMN, sampai ketemu juga di podcast lainnya gitu ya. Podcast lainnya dengan topik yang nanti kita lihat makin seru juga dengan gitu ya. Dengan narasumber juga yang makin seru. Makin seru juga. Dan mungkin buat teman-teman sahabat UMN sekarang yang pengen masuk jadi di industri perfilman gitu ya, atau masuk ke jurusan film, nanti mungkin ketemu juga sama Mbak Lele gitu, sama Gerald juga gitu ya di kuliahnya gitu ya, jadi dosennya itu kuliah nanti kalau kelar doain tahun 2023 gitu kan. Kita doakan semoga Mbak Lele dan Gerald juga makin sukses, lancar terus gitu ya. Kita tunggu hasil karyanya Mbak Lele di selanjutnya gitu ya. Kita hasil karya Gerald juga gitu ya. Jadi kita tunggu juga hasil karya mereka juga. Kita juga menunggu Gerald selanjutnya yang ada di kampus UMN ini, seperti itu. Harus ada gitu ya, kita lihat. Menunggu KKN extended kita nggak ada. Ya, KKN extended apakah ada? Tanda tanya. Gitu. Kayaknya Pak Manoj. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Thank you.